Albrisa Sensei akan menjelaskan, memperkenalkan, sharing ilmu tentang Adobe Premiere Pro CS6. Ya, untuk teman-teman ketahui, Adobe Premiere itu merupakan salah satu software editing video yang terkenal, yang dimana banyak perusahaan-perusahaan dunia perfilman itu menggunakan Adobe Premiere untuk mengedit film seperti yang film kita pernah tonton di layar lebar seperti itu ya teman-teman. Untuk Adobe Premiere sendiri sebenarnya banyak versinya, ada CS4, CS5, CS6 dan juga prosesi dan seterusnya. Semakin bagus versi dari Premiere sendiri, akan semakin bagus fitur-fitur tambahan dari software Adobe tersebut sendiri ya teman-teman. Namun untuk video ini saya akan membagikan tips contoh perkenalan dari workpath bagian dari Adobe Premiere Pro CS6. Namun sebelum kita lanjut ke video ini, ada baiknya bagi teman-teman yang masih belum subscribe channel Albrisa Sensei untuk segera subscribe channel Albrisa Sensei agar teman-teman bisa selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Albrisa Sensei. Ya teman-teman, sebelum kita memulai Premiere, ada baiknya teman-teman itu buka dulu software Premiere-nya ini ya. Nah ini ya, Adobe Premiere Pro CS6. Ini teman-teman tinggal klik ya. Nanti setelah teman-teman klik, akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. New Project, Open Project, Help, dan juga Exit. Help ini merupakan menu bantuan dari Adobe Premiere sendiri ya teman-teman, dan Exit ini nanti exit keluar dari tampilan ini. Tapi saran saya teman-teman jangan klik Exit ya. Jadi teman-teman hanya tinggal pilih di antara dua ini aja, Open dan New ya. Open Project itu merupakan salah satu tombol di mana kita mengopen ya, open project yang sudah kita buat. Ya sama lah seperti kita pernah save-savean ketikan Microsoft Office, itu kan file open. Nah itu membuka file yang sudah pernah kita edit, atau double klik langsung dari file tersebut itu bisa ya teman-teman. Ini fungsinya sama ya teman-teman seperti open file lain. Lalu untuk new project lah, ini yang akan kita gunakan ketika kita akan membuat project baru. Kita klik new project aja teman-teman. Lalu akan muncul tampilan seperti ini teman-teman, new project, sandalan new project. Nanti di sini kita cuma tinggal mengatur bagian lokasi dan name. Yang ini nggak usah ya teman-teman. Untuk name saya isikan judul. Jadi judul dari video atau project yang akan kita buat ya teman-teman. Sini saya akan kasih belajar Premiere gitu ya. Lokasi saya akan menyimpan di mana? Saya akan menyimpan di sini. Saya bikin folder baru ya teman-teman. Untuk lokasi penyimpanan terserah teman-teman mau nyimpannya di mana, intinya seperti itu. Premiere CS6. Lalu saya select folder dan saya buat folder lagi di dalam folder ini, Premiere CS6. Perkenalan Premiere. Lalu saya klik select folder. Saya akan nyimpan di situ ya teman-teman. Oke. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Sequence setting. Nanti sequence ini fungsinya merupakan sebagai pengantar dari editing video sendiri ya teman-teman. Tanpa adanya sequence, nanti kita tidak akan bisa merender menjadikan video editing kita menjadi video jadi harus ada sequence. Nah untuk mengatur ukuran sequence, nanti teman-teman bisa masuk ke setting ini ya. Usahakan mengatur ukuran yang bagus, yang besar, full screen ya teman-teman. Pastikan teman-teman pernah melihat film lah ya di laptop atau di PC, yang dimana itu filmnya itu ada garis hitam ya, jadi kayak kotak hitam di kanan, kiri, atau atas bawah itu ya. Itu namanya kan letterbox, itu nggak full screen. Jadi kan kalau kita lihat kadang, aduh film kok gini amat ya, itu ya salah satu dari pengaturan yang tidak full screen itu, yang kotak hitam itu namanya letterbox ya teman-teman. Jadi saya sarankan kalau teman-teman ingin membuat video itu ya
ya ukuran video yang akan kita buat ya bagusnya full screen agar nanti ditonton kan juga enak gitu ya teman-teman. Nah, untuk mengatur sekuen ukuran dari video sendiri, ini bisa dilakukan dengan cara ini ya teman-teman, editing mode. Di bagian editing mode ini, teman-teman ada beberapa pilihan, teman-teman bisa pilih yang mana terserah teman-teman ukuran, tapi saran saya yang ukurannya gede. Misalkan ini ya, yang 50 atau 60, yang 1080 ini ya. Saya pilih yang ini aja. Nanti ini ketika kita klik ini ukuran dari yang mode ini itu yaitu 1440 dan 1080. Ini merupakan salah satu ukuran yang menurut saya full screen dan memang saya sering menggunakan ini kalau jika ngedit. Jadi teman-teman saya sarankan ya pilih yang full screen, itu bisa teman-teman pilih di antara dua ini ya, itu sama. Kalau sudah nanti ini untuk sekuen ini saya biarkan aja namanya sekuen 1 atau diganti namanya sesuai keinginan teman-teman juga boleh ya. Lalu akan muncul tampilan jendela awal dari Premiere sendiri ya teman-teman. Saya perkenalkan dulu. Di sini ada banyak menu ya, ada file. Di sini ada banyak menu. Di sini untuk file itu ada new, project. Jadi berarti new project baru seperti yang tadi awal, new sequence berarti yang tadi kita ngatur sequence, ada new title, ada Photoshop file, Barstone, Black Video dan sebagainya. Open project itu nanti open project yang sudah pernah kita buat, operation project sama ya seperti open. Lalu ada banyak ini. Nah, ini import, export. Nah, ini akan sering kita gunakan kalau di menu file ini. Bagian new aja ini ya, new, open, import, export yang akan sering kita gunakan itu ya. Untuk edit ini banyak juga, project, clip, sequence, marker, title, windows dan lain-lain. Nah, untuk pengaturan kalau ini kotak ini merupakan salah satu review ya. Jadi view video mentah kita. Jadi ketika kita mengedit video mentah kita nanti akan muncul di sini, dan video jadi yang kita edit nanti akan ada di sini. Kalau ini merupakan timeline atau lembar kerja kita. Ini yang sebelah sini ini merupakan nanti sound lah ya. Jadi nanti naik turun ini kalau kita ada suara kan ini naik turun seperti ini. Kalau ini merupakan tool yang akan kita gunakan untuk mengedit video kita, memotong, memanjakan, mempercepat dan seterusnya. Ini kalau yang ini project ini di bagian ini sekuen ini bawah ini merupakan jendela di mana kita akan meletakkan file-file mentah kita yang akan kita olah menjadi video gitu ya teman-teman. Lalu di sini efek ini merupakan salah satu salah satu efek yang akan kita gunakan seperti memberikan transisi dan sebagainya. Kalau di sini teman-teman banyak sekali ada beberapa deretan ya, saya sarankan untuk close aja nggak apa-apa. Tapi kalau nanti ada yang hilang, teman-teman bisa munculkan kembali di bagian Windows ya. Saya contohkan ini ya teman-teman. Saya hilangkan bagian efek ini ya. Saya mau nambahkan efek gimana ini transisi nanti. Berarti teman-teman masuk ke bagian ini Windows. Yang efek ini teman-teman klik mana efek. Nah, muncul ya teman-teman. Misalkan ini sequence hilang. Saya mau ngedit gimana? Bagian ini Windows ya teman-teman. Ke bagian timeline tadi ya. Sequence itu di sini itu namanya di timeline, ini jadi timeline. Seperti ini ya. Kok hilang? Kemana ini tadi teman-temannya? Ya, karena sequence-nya nggak ada, makanya double klik. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi yang namanya sequence itu wajib ada ya teman-teman. Jangan sampai nggak ada. Gitu. Jadi kalau misalkan ada bagian yang hilang, ini teman-teman bisa memunculkan kembali melalui Windows. Di mana Windows ini memang merupakan pengaturan dari workspace Premiere sendiri ya teman-teman. Jadi kalau ada yang hilang, kita mau menambahkan apa di sini ya pakainya Windows gitu ya teman-teman. Kita tinggal pilih salah satu yang di sini yang kita perlukan itu apa. Namun yang kalau saran saya sih ini aja udah cukup. Satu untuk video mentah yang akan kita lihat di mana akan kita edit. Lalu ini hasil dari video editan kita. Lalu ini yang suara, ini timeline, tools, project dan efek. Menurut saya ini yang sering kita gunakan adalah ini dan ini merupakan cukup. Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin mengatur seperti layar tampilan saya ini boleh gitu ya teman-teman.
Dah, sekarang saya akan beritahu cara import file ya teman-teman. Import file itu maksudnya adalah kita memasukkan file yang akan kita edit video mentah kita ke dalam Premiere dan kita edit. Ya, cara untuk import file ada 3 cara teman-teman. Cara yang pertama, teman-teman bisa lakukan ini. File, import. Nah, ini teman-teman pilih video mana yang akan teman-teman import nanti. Contoh, saya pakai yang mana ini? Ini video yang movie kartun ya. Saya pilih ini ya. Cars. Klik open. Importing file, tunggu. Nah, otomatis muncul ya teman-teman. Itu cara yang pertama tadi, file import. Cara yang kedua, double klik di tempat kosong ini. Jangan double klik di sini, jangan di sini ya teman-teman. Ini terseleksi. Jadi double kliknya di bagian yang kosong. Klik kiri ya. Yang cepat, nanti masukkan lagi, tambahkan. Misalkan saya pilih yang ini, Mr. Bean full episode. Klik open. Importing file. Ya. Tunggu, ini sudah 2 cara. Yang cara yang ketiga, kita pakai sistem drag and drop ya teman-teman. Drag and drop, misalkan gini. Drag and drop itu menarik dan menaruh ya. Jadi misal saya pakai yang ini. Misal saya pakai ini. Klik, drag, tarik, drop ke sini. Ya, jadi itu 3 cara untuk memasukkan file mentah yang akan kita edit ya teman-teman. Satu tadi lewat file, import. Yang kedua double klik, cari. Lalu yang ketiga drag and drop ke sini. Dah, itu cara yang paling kita gunakan untuk import file mentah yang akan kita olah menjadi video jadi nantinya ya teman-teman. Sekarang saya akan perkenalkan bukan contoh, jadi bagian dari ini. Jadi ada tools ini ya, selection tools, terus ada ini triple edit tools, ada rolling edit tool, ada red stretch, ada rasure, slip tool, slide tool, pen tool, hand tool, dan zoom tool. Kalau kita yang sering digunakan ya, itu yang bagian ini, selection tool, itu yang sering kita gunakan. Satu ini. Yang kedua ini stretch tool. Terus yang ketiga rasure tool. Lalu pen tool. Ini yang sering kita gunakan pasti nanti ini ya teman-teman. Atau mungkin nanti teman-teman juga ingin coba yang lain, ini juga nggak apa-apa, coba aja. Tapi kalau menurut saya sendiri yang akan sering kita gunakan ini ya, select, rasure, pen. Dah. Sekarang saya akan mengedit ya teman-teman. Di sini saya ingin mengawali bagian opening ini Mr. Bean dulu. Double klik ya teman-teman. Double klik file yang akan kita lihat. Lalu kita akan mengambil awalan video. Misal di sini. Untuk mengambil awalan video kita gunakan tombol I ya teman-teman. I pada keyboard, input. Nanti untuk play video ini nanti kita bisa klik ini, atau tombol spasi itu bisa di keyboard. Lalu untuk O itu untuk video ending dari yang akan kita ambil ya teman-teman. I intinya ada 3 cara untuk ada 3 tombol lah intinya yang akan kita gunakan untuk mengambil video mentah kita yang kita edit. I ya, tombol I pada keyboard input, terus keyboard spasi untuk play dan menghentikan, terus tombol O output ya teman-teman. Ini saya contohkan, saya spasi dulu play. Waduh, ini awalnya seperti ini ya teman-teman. Sebentar, saya cari video yang Mr. Bean nya itu awalannya ada, itu tadi kok langsung yang itu. Sebentar. Nah, saya ambil yang ini ya teman-teman.
drag and drop ke sini. Yang ini tadi delete saja, saya delete ya. Nah, saya ambil dari yang ini atau yang awalan dulu, cars. Ini teman-teman, saya ambil openingnya aja. Nah, bagian ini ya, saya klik tombol I pada keyboard I. Nah, nanti akan muncul biru kayak gini ya teman-teman. Tadi kan hitam. Ketika kita klik I, nanti berarti kan sudah terseleksi. Saya ngambilnya sampai sini, spasi. Nah, sampai sebelum tulisan Pixar ini ya teman-teman. Ini kira-kira kita pantau detikannya, detikan keberapa ini, 25 detik, 26, 27, 28, 9, 30. Hop. Nah, sekarang ini kan Pixar tadi di kolom 30 ya teman-teman. Nah, ini misalkan saya ambil nih. Nah, 77 sampai gelap. Hop. Hop. Nah, kita tekan O. Nah, hilang ya teman-teman, karena saya akan mengambil cuma ini sampai sini tok. Lalu kita klik kiri, drag, tarik, drop ke sini. Jika muncul ada notifikasi seperti ini, teman-teman tinggal pilih yang ini, keep exciting setting. Dah, pilih yang itu aja ya teman-teman. Diusahakan teman-teman itu drag and dropnya itu video, letaknya yang video akan kita edit itu video yang pertama ada di video 1, audio di audio 1 ya, jangan sampai seperti ini. Videonya di 2, audionya di 1, itu lebih bagus seperti ini, lebih baik seperti ini. Memang harusnya seperti ini ya teman-teman. Kenapa? Karena nanti jika kita ingin menambahkan video yang kedua atau teks atau apa di atas video yang kita edit ini, nanti letaknya kan di video 2. Makanya nanti untuk video utama kita harusnya di video 1 dan audio 1. Nah, ini ya teman-teman bedanya ya. Tadi ini kita double klik untuk mengambil awalan dan akhiran video yang akan kita edit, pakainya di sini ya, reviewnya di sini, pakainya I dan O, spasi untuk play. Setelah kita drag and drop ke sini, nanti akan muncul seperti ini. Ini ya, ini bilah dari video yang akan kita edit di sini. Jika kita ke sini, nah ini videonya akan seperti ini. Tapi kok kecil banget. Nah, ini yang namanya tadi letterbox item ini ya teman-teman. Gimana? Kok kayak gini? Nanti kalau di render gimana? Full screen enggak. Jadi harus kita besarkan ya teman-teman. Double klik, besarkan sesuai dengan ini. Tapi karena resolusi awal dari video yang saya inputkan cars tadi memang nggak bisa full screen, otomatis akan segini aja teman-teman. Nah, nanti hasil rendernya ini pasti ada letterboxnya hitam. Karena kalau jika saya paksakan ke sini, nanti ada video yang hilang ya teman-teman. Ada video yang hilang yang akan terpotong otomatis. Jadi saya sesuaikan aja sesuai dari video awal yang akan kita edit. Lalu saya akan tambahkan sini sebelum tulisan Pixar tadi kan ya. Nanti sambungannya misalkan ke bagian Mr. Bean. Ini ya. Saya ketik I. Sebelum gelap ini ya. Nah, sampai sini saya ketik O, drag and drop ke bagian sini. Kita lihat apakah bisa full screen. Kalau video Mr. Bean ini tidak bisa full screen ya teman-teman. Tapi kalau yang cars ini nggak full screen karena memang dari video mentahnya seperti itu, ukurannya segitu. Jadi nanti diusahakan bagi teman-teman yang import video mentah itu yang durasinya yang resolusinya tinggi ya teman-teman. Jadi kalau diperbesar itu bisa full screen. Jadi lebih baik pakai, kalau HP itu pakai resolusi yang tinggi. Kalau pakai handycam otomatis kan nanti juga sudah full screen. Itu ya teman-teman. Lalu kita lihat ya teman-teman, ini di sini. Kita play.
kan nabrak seperti ini ya teman-teman, nabrak seperti ini teman-teman. Nah, kita bisa tambahkan transisi ya teman-teman, di bagian efek video transisi. Ingin menambahkan transisi itu masuknya ke video transisi ya teman-teman. Ini misal ini video transisi ini banyak ini teman-teman. Teman-teman bisa pilih sesuai yang teman-teman inginkan. Misalkan slide, saya pakai slide ini ya. Kita klik aja, drag and drop ke sini, nanti akan muncul seperti ini. Nah itu ya teman-teman. Jadi untuk transisi dari video itu bisa teman-teman pilih salah satu di sini, bebas yang mana, sesuka teman-teman lah yang mana gitu ya. Untuk menambahkan transisi seperti itu. Nah sekarang saya akan jelaskan fungsi dari tombol ini. Ini fungsi yang selection tool itu tadi seperti ini. Ini untuk memindahkan, dipindah ya otomatis transisinya hilang ya teman-teman. Ini selection tool fungsinya untuk eksekusi ya, drag and drop dan seterusnya. Double klik terus untuk memindahkan video seterusnya seperti itu. Lalu untuk kalau yang ini apa? Track selection tool, kita lihat fungsinya buat apa. Nah kalau track selection tool itu untuk apa ya namanya, menggeser-geser tapi langsung dalam satu track ini. Track ini maksudnya di sini ya, track ini. Berarti langsung geser gitu ya teman-teman. Gesernya langsung serentak ya, posisinya sama lah gitu ya. Lalu kalau yang ini apa? Ripple edit tool, klik coba. Diperbesar mau. Jadi semakin bertambah ya teman-teman, semakin diperkecil. Jadi nggak sampai sini. Misalkan ini kan tadi nggak sampai yang tadi jedor-jedor kembang api, hilang. Itu ya untuk memanjangkan, memendekkan video ini lewatnya ini. Kalau yang ini apa? Rolling edit tool. Fungsinya hampir sama ya teman-teman, seperti yang ini. Ripple edit tool. Kalau yang ini red stretch tool, untuk apa? Nah kalau red stretch tool ini yang tadi saya bilang sering kita gunakan, yaitu untuk mempercepat video dan memperlambat. Misal saya ambil video ini ya teman-teman, ini kita fokuskan ke sini. Nah ini kan gerakannya Mr. Bean, ini standar ya. Kita stop ya pakai spasi, tapi kita potong di sini teman-teman. Potong pakainya, kalau potong pakai ini nih, razor tool, klik, lalu kita klik ini, klik. Nah kan akan muncul split gini ya. Kita hapus yang belakang, klik, delete. Oke, hilang kan ya. Kita akan edit ini. Nah sekarang kita akan coba percepat gerakan Mr. Bean. Pakainya nih, red stretch tool, klik. Kalau mempercepat gerakan ini ya teman-teman, tinggal klik ini tapi diperpendek ini ya klipnya. Nanti otomatis jadi tambah cepat, tapi otomatis suaranya juga cepat seperti ini. Gitu ya teman-teman. Ingin lebih cepat lagi, kecilkan lagi. Seperti ini. Nah, gitu ya teman-teman. Lalu pengen dibikin slow motion gimana? Ya diperpanjang kebalikannya. Aduh, bentar, ini karena terlalu kecil jadi harus kita besarkan ini. Nah kalau diperbesar, diperpanjang ini akan semakin lambat ya teman-teman, semakin lambat. Sebentar, saya perlambat gerakan Mr. Bean. Suaranya pun akan seperti itu ya teman-teman. Ya, jadi untuk mempercepat itu pakainya tadi ini red stretch tool. Untuk memotong pakainya razor tool ya teman-teman tadi. Terus kita coba lihat ini slip tool. Apaan nih slip tool? Kita lihat fungsinya buat apa sih. Slip tool itu seperti ini.
Nah, seperti itu ya teman-teman. Slip tool ingin langsung yang video ini nempel, pakainya tadi ini. Panjang banget kan, daripada kita manual ya kayak gini. Seret lah, pakainya kita slip tool. Klik kiri, klik kanan, ripple delete. Gabung ya, seperti itu teman-teman. Sekarang bagaimana jika slide tool? Nah, kalau slide tool gini, tambah panjang tapi cuma yang di depan gitu ya teman-teman. Slide tool itu memperpanjang tapi yang cuma di depan. Nah, gitu. Kalau ini, nah ini pen tool itu untuk dari memperkecil suara ya teman-teman. Pen tool itu biasanya untuk suara. Misalnya ini saya contohkan ini bagian sini yang agak kurang gedumbrang ya teman-teman. Saya cari suara yang gedumbrang banget itu ya, yang lumayan gedumbrang gitu. Nah, misalnya ini ya teman-teman. Kita drag and drop ke sini. Kita klik. Nah, ini kan suaranya luar biasa ekstrim ya teman-teman. Nah, ini saya ambil misal dari sini. Ya sudah, ambil sampai belakang aja nggak apa-apa. Drag and drop. Kalau sound kita masuk ke bagian ini ya teman-teman, audio 2. Nah, kalau ini suara di bagian audio 2, otomatis suara di audio 1 itu masih terasa ya teman-teman nih. Jadi nanti campur tubukan. Tapi suara yang ini kok lebih keras ya, karena seperti ini. Kita ingin yang suara ini kelihatan. Mr. Bean ini contoh. Agar suaranya enggak terlalu besar ya teman-teman, kita perkecil ini ya. Nah, ini bagian ini. Ini perkecil tapi keseluruhan. Ada minus berapa ini, sampai minus 22 paling kecil. Nah, jadi suara yang video utama itu enggak hilang ya teman-teman. Tapi kalau kita tarik kayak gini, bentar. Nah misalkan gini, kita tarik ini ke atas, otomatis suara dari video yang utama ini itu hilang, tergantikan dengan suara yang ini. Jadi ini untuk menghilangkan suara yang di awal itu tinggal ditarik aja ke sini atas ya. Nah, atas ini audio 2 kan tadi masuk ke audio 1. Untuk mengecilkan suara tadi ini ya, yang garis kuning. Nah, ini ada minus itu semakin kecil berarti. Kalau video juga sama, semakin kita kecilkan semakin redup ya opacity-nya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau sampai 0 ya nanti hitam gelap. Itu ya teman-teman. Sama seperti suara. Lalu untuk apa ini pen tool? Pen tool itu untuk mengedit tinggi rendahnya stabil ya, lebih enak. Contoh kayak gini, saya hapus saja videonya karena kita fokus ke audio. Kalau pakai pen tool saya ke nolkan lagi ini. Nah, ini kan langsung ya teman-teman nih. Nah, saya ingin dari kecil ke gede suaranya. Pakai pen tool, klik, kita klik, muncul titik ya, kita klik lagi, klik, lalu titik ini taruh ke bawah, otomatis nanti seperti ini. Jadi lebih soft ya teman-teman, dari kecil ke atas lah. Misalkan di sini saya tambahkan lagi, klik 2, klik
klik. Nah, ini saya tinggikan misal. Nah, saya rendahkan. Lalu saya tinggikan lagi yang ini atas ini. Ini jadi seperti ini. Nah, jadi fungsi dari pen tool itu seperti itu ya teman-teman, untuk merendah tinggikan suatu suara, suatu nada gitu ya. Kalau ini apa? Hand tool ya sebenarnya itu fungsinya nggak terlalu apa ya teman-teman. Hand tool itu sebenarnya cuma gini aja nih. Kan tadi kita manual nih, pakai ini geser-geser ini. Lah kalau hand tool ya gini. Gitu. Kalau ini zoom apaan? Klik ya kayak tadi, ini cuma gini set. Tapi kalau ini nge-zoom gitu ya teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman fungsi dari beberapa tool yang ada di Premiere seperti ini. Jadi untuk video perkenalan WordPress ke Premiere itu seperti itu ya teman-teman. Untuk video import seperti itu, memotong video, menambahkan transisi seperti itu saja. Untuk tutorial Premiere yang lain bisa teman-teman saksikan di next video ya, part 2 dari Premiere sendiri ya. Untuk video part 1 Premiere ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba bagi teman-teman. Jangan lupa like video ini dan share, bagikan video ini ke akun media sosial teman-teman dan juga ke kerabat, teman, sahabat, keluarga teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sukses selalu, selamat mencoba untuk teman-teman. Bye bye.